Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada materi 2-3 minggu yang lalu, saya kirim sebuah materi yang menarik, yang itu ada video saya tentang makar, people power, dan impeachment presiden. Menurut saya itu sesuatu topik yang seksi, topik kok seksi ya, seksi dan sensitif lah saya kira ya, karena pernah ada diskusi yang di UGM, diskusinya tentang pandemi COVID-19 dan impeachment presiden, ternyata ada pihak lain yang melakukan teror ya. Hari ini saya ingin menyampaikan, mendiskusikan topik yang cukup menarik menurut saya adalah relasi antara negara dan agama. Kita mulai bahwa ketika bicara soal negara dan agama, sesungguhnya negara dan agama itu dua entitas yang berbeda. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kewibawaan, yang memiliki wewenang, yang bisa memaksakan kehendak semua orang warga negara. Ya tentu memaksakan dalam konteks negara itu memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Maka dengan undang-undang itu negara bisa memaksa warga negaranya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Dengan undang-undang kekarantina kesehatan, maka negara ini bisa mengatur orang tidak boleh mudik, orang tidak boleh berkerumun, orang tidak boleh bepergian dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Indonesia. Yaitu karena negara memiliki kewenangan, yang kewenangan itu kemudian dituangkan dalam sebuah undang-undang, yang di dalam undang-undang kemudian membuat pengaturan, baik pengaturan yang bersifat kewajiban maupun yang bersifat larangan. Dan negara itu adalah salah satu cirinya, kalau dulu Anda belajar tentang teori kedaulatan, ciri negara itu adalah memiliki kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi. Yang kedua, bahwa agama itu adalah sebagai suatu sistem yang mengatur tata keimanan masyarakat dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi memang agama juga tidak semata-mata bicara soal keimanan dan peribadatan. Kalau tataran yang lebih luas juga mengatur tata pergaulan manusia yang satu dengan lain, termasuk dengan lingkungannya. Berikutnya, negara dan agama mempunyai peran dan domain pengaturan yang berbeda. Tadi disebut bahwa negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah secara umum, sedangkan agama mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Agama juga diyakini tidak hanya berbicara soal peribadatan semata, ritual semata, melainkan juga berbicara tentang nilai-nilai yang harus dikonkretkan dalam kehidupan ketatanegaraan, sehingga memunculkan tuntutan agar nilai-nilai agama, saya ulangi ya, nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan bernegara. Berikutnya, dalam rangka untuk menjawab bagaimana hubungan antara negara dan agama, itu terdapat 3 teori besar ya. Di dalam rangka menganalisis hubungan antara negara dan agama itu, kita bisa pinjam 3 teori dasar sebagai pisau analisis, sebagai pisau untuk membahas hubungan antara relasi negara dan agama. Yang pertama adalah teori integralistik atau unified theory. Yang kedua adalah teori simbiotik atau symbiotic theory. Yang ketiga adalah teori sekularistik atau scholaristic theory gitu. Kita mulai yang pertama, yaitu teori integralistik. Menurut teori ini, bahwa antara negara dan agama itu menyatu atau integrated ya. Negara selain sebagai lembaga negara atau lembaga politik juga merupakan lembaga keagamaan. Sehingga kepala negara adalah sekaligus sebagai pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik.
Dalam teori integralitis ini melahirkan paham negara yang disebut teokrasi, paham negara agama, negara teokrasi. Jadi negara itu berdasarkan pada satu agama yang itu sebagai agama negara. Sehingga dalam paham negara agama atau teokrasi ini hubungan negara agama digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman Tuhan dan skala tata kehidupan masyarakat berbangsa bernegara dilakukan atas titah Tuhan atau firman Tuhan atau perintah Tuhan. Contoh yang barangkali paham negara teokrasi ini tentu adalah Saudi Arabia ya. Saudi Arabia, negara kerajaan, tapi dia hanya menganut satu agama yang disebut dengan agama Islam. Yang kedua adalah teori simbiotik. Menurut teori ini, hubungan antara negara dan agama saling berkelindan dan membutuhkan satu sama lain. Masih saling berkelindan itu saling berkaitan, saling berhubungan yang sangat erat gitu dan membutuhkan satu sama lain. Agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara juga memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan nilai-nilai etika dan moral spiritual agama. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau umpama, mohon maaf nih ya, kalau negaranya kacau, negaranya penuh konflik gitu, ya tentu kita kan tidak bisa menjalankan agama dengan baik. Maka agama memerlukan negara yang aman, yang nyaman, yang sejahtera, yang bahagia gitu, yang damai gitu. Maka agama memerlukan negara yang stabil, yang aman, damai, sejahtera. Dalam bahasa dalam bahasa konstitusi disebut negara yang adil makmur gitu ya. Sebaliknya negara juga memerlukan agama sebagai nilai-nilai moral spiritual agama. Jadi negara ini membutuhkan agama bahwa rohnya negara itu tentu adalah agama. Sebagai contoh, kalau presiden atau wakil presiden itu mau menjalankan jabatannya sebagai presiden, maka dia bersumpah menurut agama dan kepercayaannya. Semua pejabat negara di Indonesia itu kalau mau menjalankan tugas jabatannya itu diawali dengan namanya sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Jadi dimulai dia bekerja dalam menjalankan tugas negara itu dengan dia bersumpah, dia berjanji di hadapan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Karena sifatnya yang simbiotik, simbiosis itu saling memerlukan, maka hukum agama berpeluang untuk bisa mewarnai hukum negara. Nanti di belakang ya, mendekati pembahasan terakhir, di mana letak hukum-hukum agama itu, nilai-nilai agama itu mempengaruhi hukum negara. Bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama diadopsi menjadi hukum negara. Yang ketiga adalah teori sekularistik. Teori sekularistik adalah memisahkan antara agama dan negara dan memisahkan negara atas agama. Negara dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda satu sama lain, memiliki bidang garapan yang berbeda satu sama lain, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasarkan pemahaman yang dikotomis ini, yang diametral ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kontrak sosial. Tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Teori ini melahirkan paham negara sekuler,
Dalam paham negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham sekuler ini negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat disatukan satu sama lain. Ya, di Cina itu juga lebih mendekati ya, contoh sebagai paham negara sekuler. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah dalam konteks Indonesia, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, sebenarnya bagaimana relasi antara negara dan agama itu seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan itu tentu kalau tadi itu adalah pendekatan teoritik, kalau ini adalah pendekatan filosofis, pendekatan yuridis gitu ya. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 disebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang 45 ini dengan tegas, jelas, terang benderang bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kasih sayang Allah yang Maha Kuasa. Sehingga itu semua terwujud ya karena kasih sayang Tuhan yang Maha Esa menghendaki bahwa kita merdeka. Berikutnya, kalau kita cek di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, ternyata juga tidak ada perubahan. Ada dua ayat. Ayat pertama adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi negara berdasar atas Tuhan yang Maha Esa itu sebuah rumusan yang menurut saya luar biasa, karena dengan rumusan itu bisa hidup bersampingan dan berdampingan semua agama-agama di Indonesia dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, itu, Konghucu, semua bisa hidup berdampingan karena pilihan frase adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa tadi. Persoalan kemudian masing-masing menyebutnya dengan istilah yang berbeda-beda, itu adalah urusan masing-masing agama. Yang kedua, rumusannya juga luar biasa, negara menjamin kemerdekaan, menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Jadi negara harus menjamin bahwa masing-masing penduduk itu untuk dapat menjalankan agamanya. Maka tidak boleh negara itu lantas melarang bagi pemeluk agama tertentu untuk menjalankan perintah agamanya. Sebagai contoh di Perancis pada awalnya itu, orang-orang Islam atau Muslim di Perancis itu, kalau di Lebaran Idul Adha, itu kan mereka menyembelih binatang ternak, korban ya. Itu di Perancis tidak boleh karena ada undang-undang yang intinya tidak boleh menyembelih binatang ternak tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi tidak boleh asal menyembelih begitu ya, tanpa melalui apa yang ditetapkan di undang-undang. Jadi pada awalnya ini dilarang, tapi dalam perkembangannya ternyata kemudian mereka juga menjamin kemerdekaan bagi penduduk yang ada di Perancis, sehingga sampai saat ini mereka juga bisa berkorban pada saat Lebaran Idul Adha. Di Amerika pada zamannya George Bush, Bill Clinton, dan seterusnya itu, Lebaran Idul Fitri, Idul Adha itu tidak libur, jadi tetap masuk sekolah. Tapi zamannya Barack Obama itu diliburkan itu.
Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi yang Muslim bisa menjalankan sholat sebagai hari libur gitu. Anak-anak juga tidak perlu sekolah. Sebelumnya anak-anak harus tetap sekolah, harus tetap kerja begitu maksudnya. Tapi nggak tahu lagi nanti gimana kebijakan Joe Biden dan Harris Kumala ya. Tapi pada intinya Indonesia coba Anda bisa bayangkan ini luar biasa. Penduduknya hampir 280 juta, pulaunya ada 17.000, kemudian bahasanya ada 800 sekian gitu kan. Nah, itu luar biasa. Kemudian dengan rumusan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agamanya itu, ya termasuk kalau menurut saya sebuah negara yang aman, yang damai, gitu ya, yang aman damai. Kalau di sana sini ada riak-riak kecil mungkin, tapi dalam batas-batas yang mungkin masih bisa difahami, mungkin masih bisa diselesaikan. Berikutnya, kalau kita baca pasal 28E ayat 1, berarti ini ya, setelah amandemen ya, ada E-nya kan, ada pasal 28A sampai I ya kalau I atau J itu. Yang perubahan ketiga itu 28E ayat 1, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat untuk agamanya. Pasal 28I bahwa hak beragama itu adalah bagian dari hak yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun, yang disebut non-derigible right. Salah satunya adalah hak untuk beragama. Berikutnya adalah ternyata dalam konteks pembatasan hak asasi manusia itu, pembatasannya bagaimana caranya? Caranya adalah dibatasi itu dengan undang-undang. Yang kedua, bagaimana parameternya, ukurannya atau tolak ukurnya gimana? Ternyata dalam konteks membatasi hak asasi manusia itu bisa dibatasi dengan ditetapkan dalam undang-undang. Pertimbangannya adalah bisa pertimbangan nilai-nilai moral agama. Pertimbangan, bukan perimbangan, sorry. Pertimbangan moral dan pertimbangan nilai-nilai agama. Kemarin ada sesuatu yang menarik ya, ketika ada Perpres tentang penanaman modal, yang di dalam Perpres peraturan presiden penanaman modal itu diatur tentang usaha minuman keras itu. Yang di dalam lampiran Perpres itu intinya membuka seluas-luasnya usaha masuk pabrik, pengedaran, peredaran gitu ya, jual beli minuman keras begitu. Tapi karena diprotes di sana sini oleh berbagai kalangan, oleh LSM, oleh NU, Muhammadiyah gitu, organisasi keagamaan atau ormas, akhirnya sama presiden itu dicabut. Betapa bahwa nilai-nilai agama itu penting dalam konteks kenegaraan gitu, dalam konteks praktek ketatanegaraan, termasuk yang tadi disebut sebagai sumpah jabatan gitu. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia. Jadi di Indonesia khas banget tuh, tujuan pendidikannya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan Tuhan Indonesia. Ini kan lebih banyak terminologi ini dipengaruhi oleh terminologi agama kan. Pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama. Jadi ilmu pengetahuan tidak boleh kemudian menabrak ketentangan, tetapi harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jadi nilai-nilai agama itu menjadi dasar untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya adalah Lukman Hakim Saifuddin, itu mantan Menteri Agama, juga mantan Wakil Ketua di MPR, mengatakan bahwa sesuai prinsip negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa tadi, pasal 29 ayat 1 tadi, maka agama-agama di Indonesia merupakan roh atau spirit keutuhan NKRI. Jadi NKRI itu bisa utuh karena pasalnya berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama yang bisa hidup bersama-sama, saya sebut tadi berdampingan. Ya,
satu sama lain dengan mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berBhika Tunggal Ika. Adi Sulistiono mengatakan bahwa agama diperlakukan sebagai salah satu pembentuk cita negara atau stat ide, atau kalau saya sebut dalam bahasa hukum disebut stat ide, cita negara hukum. Jadi negara Indonesia itu, termasuk negara hukum Indonesia itu juga sangat dipengaruhi oleh nilai agama. Oleh karena itu kalau membentuk Perpres tadi ternyata ada hal yang kurang sesuai dengan nilai-nilai agama, ya tentu di sana sini diajukan keberatan atau diprotes gitu ya oleh masyarakat. Namun menurut Adi Sulistiono tidak berarti bahwa Indonesia adalah negara teokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dengan agama adalah yang saya sebut di atas tadi, bersifat simbiotik, mutualistik, yang saling berkelindang, saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Maka disebut tadi dalam bahasanya Lukman Hakim Saifuddin bahwa agama merupakan kerohanian yang dalam. Kerohanian yang dalam. Jadi kalau kita bicara hukum itu kan ruhnya adalah keadilan. Ruhnya adalah keadilan. Kalau kita bicara negara, sebenarnya ruhnya itu adalah agama. Sehingga negara menjamin kehidupan dan keberlangsungan keagamaan warga negaranya. Tadi dalam perspektif filosofis, sekarang dalam perspektif historis, ya, maupun secara yuridis, kita meminjam apa yang disampaikan Prof. Mahfud MD, sekarang Menko Polhukam. Dia mengatakan bahwa negara Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma negara Pancasila. Sedangkan Pancasila itu menurut Prof. Mahfud merupakan satu konsep prismatik gitu. Jadi maksudnya, tahu Anda prisma itu yang segitiga ya, yang paling atas itu kan paling kecil gitu kan. Jadi maksudnya konsepnya prismatik, yang kemudian di atas itu adalah nilai ketuhanan sebagai dasar, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar nilai persatuan menjadi dasar nilai permusyawaratan menjadi dasar nilai keadilan sosial. Jadi bentuknya seperti prisma, segitiga sama kaki ya, sama kaki. Negara Indonesia bukan negara agama, maksudnya bukan teokrasi yang mendasarkan pada satu paham negara agama tertentu, tetapi juga bukan negara sekuler, karena bukan negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Kalau di Indonesia, agama menjadi roh yang tadi disebut sebagai kerohanian yang dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Prof. Mahfud, bahwa negara Indonesia itu adalah menggunakan paradigmatik negara Pancasila, yang dimana dalam konteks negara Pancasila itu menggunakan konsep prismatik. Yang pertama adalah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan dan seterusnya, keadilan sosial. Negara Pancasila menurut Prof. Mahfud adalah sebuah religion nation state, yaitu sebuah negara bangsa yang sangat religius, yang mengakui dan melindungi agama-agama dan penganutnya yang ada di Indonesia. Jadi nation state itu negara kebangsaan, tapi religion nation state adalah negara kebangsaan yang melindungi agama-agama yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai religion nation state menyatukan berbagai ikatan primordial, agama, suku, daerah, bahasa, dan sebagainya, ke dalam satu ikatan kebangsaan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Maka di dalam konteks inilah kemudian ada istilah NKRI harga mati gitu. Artinya bahwa
begitu penting bahwa dalam ikatan berbagai suku, agama, daerah, bahasa itu diikat dalam konteks rumah besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila, ya. Yang dasarnya adalah Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam tataran praktis, tadi di awal kita bicara dalam tataran filosofis, yang kedua historis yuridis, yang ketiga tataran praktis. Jika kita amati gitu dinamika hubungan negara dan agama pasca amandemen Undang-Undang 45 di Indonesia itu lebih bersifat harmonis, lebih bersifat dinamis, dengan meminjam bahwa lebih memenuhi teori simbiotik mutualisme atau mutualistik antara pemerintah dengan agama dalam mewujudkan tujuan pemerintah negara seperti yang termaktub di dalam pembukaan 45. Jadi hubungan antara negara dan agama itu harus dimaksudkan untuk mengakselerasi terwujudnya tujuan pemerintah negara, yaitu yang disebut sebagai kesejahteraan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terbukti secara faktual dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Terdapat berbagai peraturan perundangan yang antara lain ya mengadopsi nilai-nilai substansi Islam. Saya ulangi ya, mengadopsi nilai-nilai substansi Islam, esensi Islam, nilai-nilai Islam. Misalnya Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Jadi keabsahan perkawinan didasarkan pada keabsahan perkawinan menurut agama masing-masing. Kemudian ada undang-undang zakat, undang-undang peradilan agama. Undang-undang peradilan agama itu membuka peluang orang Islam yang bersengketa, yang memilih hukum Islam, maka forumnya adalah melalui peradilan agama. Jadi subjeknya orang Islam, terus kemudian objeknya terkait dengan persoalan apa yang disebut dengan apa tuh? Perkawinan, kewarisan, hibah wasiat, termasuk ekonomi syariah. Nah, itu menjadi kompetensi Undang-Undang Peradilan Agama. Kemudian ada Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, nah, ini Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat Berharga Syariah. Ini adalah lahir belakangan yang menunjukkan bahwa negara ini telah mengadopsi nilai-nilai Islam. Yang tidak berarti bahwa nilai-nilai agama lain tidak diadopsi, sepanjang bahwa nilai-nilai agama lain itu ada yang bisa kemudian diadopsi, maka itu bisa diadopsi menjadi sebuah undang-undang. Dan lahirnya peraturan daerah berdasarkan khonun ya, khonun di daerah, di era otonomi daerah seperti di Aceh. Jadi ada perda di Aceh itu kalau hari Jumat laki-laki harus sholat itu. Kalau enggak dia kena sanksi kan dalam perda itu. Tapi khusus untuk orang Islam gitu. Tapi yang enggak Islam enggak usah ini gitu. Kalau bukan orang Islam ya enggak usah takut. Tapi yang Islam dia harus taat gitu. Kalau hari Jumat maka Satpol PP perempuan itu kemudian keliling mengumumkan bahwa ini hari Jumat. Para pria muslim harus segera berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat Jumat. Ada perda di beberapa daerah yang juga antara lain berkaitan dengan persoalan ada kewajiban ada kewajiban untuk membaca Al-Quran bagi anak-anak muslim berusia antara 9 sampai 12 gitu. Di daerah tertentu seperti di Lamongan ada perda bahwa anak-anak itu kalau jam 18 sampai jam 9 ya harus belajar, harus ngaji gitu. Yang muslim lah ya, tapi yang nggak muslim juga tidak ada larangan untuk itu gitu. Ya, nggak muslim. Jadi nggak ada masalah bagi yang tidak muslim, tapi yang muslim agar dia kemudian mentaati peraturan daerah yang disebut sebagai khonun tadi, sebagai khonun ya. Oke. Tapi jadi masalah yang tempo hari itu di mana itu saya lupa SMA-nya, SMA negeri, terus ada mewajibkan semua
siswanya yang tidak Muslim sekalipun itu adalah harus pakai hijab. Ya itu jadi persoalan gitu. Ya harusnya kalau itu SMA negeri yang Muslim tidak masalah kalau umpama saja karena ini mayoritas ada kewajiban bagi dia untuk kemudian pakai hijab, tapi yang tidak Muslim juga tidak ada keharusan untuk dia harus pakai hijab gitu. Ya karena prinsipnya kan dalam Islam sendiri kan juga tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi tidak boleh kemudian ya kita harus ada toleran, kita harus punya rasa dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal yang sama bagi Muslim ya untuk kepentingan Muslim boleh, tapi khusus untuk Muslim tidak harus diperlakukan untuk bagi orang yang non Muslim. Terima kasih, saya kira itu yang bisa disampaikan kuliah pagi ini. Barangkali teman-teman ada yang ingin didiskusikan, disampaikan, silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Siapa nih? Feti Pak. Silakan Feti. Gini Pak, ini sedikit panjang, ini terkait masalah yang baru-baru ini Pak, tapi enggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak usah panjang. Ini udah saya catat di kertas intinya. Ya singkat cerita gitu. Ya, gini, kata Bapak tadi kan nilai agama itu penting dalam praktek kenegaraan ya Pak ya. Terus yang mana agama itu adalah membangun hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan negara itu membangun hubungan antara manusia dengan manusia. Terus terkait kasus yang barusan itu Pak, yang barusan dibahas beberapa hari kemarin kasus ini 75 pegawai KPK yang sempat dinonaktifkan karena tidak lulus TWK itu loh Pak. Apa hubungannya nih dengan topik kita hari ini? Ini kemarin waktu Novel Baswedan diwawancarai sama jurnalis senior Karni Ilyas, itu kan dibongkar itu isi pertanyaan TWK-nya. Yang poin-poin pertanyaannya itu di sini tuh menyinggung ranah pribadi pegawai-pegawai KPK. Terus menyinggung SARA dan nilai agama. Pertanyaannya itu gini Pak, di TWK, kata Novel Baswedan. Bagaimana jika kamu buka jilbab? Kalau kamu menolak, kamu egois dong, mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Yang kedua, kitab suci atau Pancasila, mana yang lebih baik? Yang ketiga, apa kamu sudah menikah? Mau nggak menikah sama saya? Nah, terkait dengan relasi antara negara dan agama ya Pak ya, kan pada pasal 29 tadi, ayat 2 yang ada di slide Bapak itu berbicara tentang isinya itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berarti di sini penguji TWK-nya itu tadi bertentangan dengan pasal 29 ini dong Pak. Dan bertentangan juga dengan teori sekularistik yang mana tadi dikatakan bahwa kepentingan agama dan kepentingan negara itu tidak bisa disatu padukan, harus dipisahkan. Itu menurut Bapak bagaimana? Ya, terima kasih Feti. Kenapa Feti saya memilih topik ini pada kuliah kali ini? Karena saya menganggap bahwa perlu ada penjelasan yang lengkap, yang jelas, yang utuh dalam 3 pendekatan, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan yuridis, pendekatan historis, sekaligus pendekatan praktis, bagaimana seharusnya mendudukkan hubungan antara negara dan agama. Jadi kalau betul pertanyaan-pertanyaannya seperti Feti sampaikan itu, tentu pembikin soal itu tidak memahami dalam konteks hubungan negara Indonesia yang bersifat simbiosis mutualistik itu. Jadi jangan ditabrakkan antara agama dengan negara di sisi yang lain, tapi harusnya antara negara dan agama itu, tadi yang saya sebut bahwa kerohanian yang dalam itu adalah agama, itu menjadi dasar spiritualitas dalam praktek ketatanegaraan. Ini yang saya sebut bahwa ya
Apalagi terus ditanya pertanyaan begini, kalau Anda Muslim, apakah Anda sholat subuh? Kalau Anda sholat subuh, apakah Anda pakai kunut atau tidak pakai kunut gitu. Jadi pertanyaannya terlalu masuk pada wilayah-wilayah yang privasi. Kenapa? Bahwa soal sholat subuh itu pakai kunut atau tidak pakai kunut, itu tidak ada hubungannya dengan negara. Itu urusannya hanya urusan agama. Soal kemudian bicara soal seorang Muslim itu mau pakai hijab atau tidak, itu hubungannya hanya soal hubungan agama. Soal intern agama, negara harus menjamin kemerdekaan itu, jangan negara malah melarang untuk itu. Jadi oleh karena itu, kalau menurut saya, bahwa kenapa topik ini saya sampaikan, agar teman-teman memiliki pemahaman yang benar dalam konteks hubungan negara dan agama, jangan kemudian antara agama dan negara itu, tadi yang saya sebut diametral, seolah-olah dipertentangkan gitu. Karena dalam sejarahnya, kalau Anda tahu bahwa pembukaan Undang-Undang 45 itu menyebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Ruh dan seterusnya. Yang kedua, kalau Anda tahu juga, Anda boleh kemudian belajar dari sejarah bahwa sebenarnya kemerdekaan itu juga diperoleh atas perjuangan para tokoh-tokoh agama, perjuangan para ulama gitu. Ya, penyusun-penyusun konstitusi itu adalah tokoh-tokoh agama yang sangat luar biasa, yang sangat memahami apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, apa yang disebut dengan negara kesatuan. Maka dalam konteks TWK, jangan sampai soal-soal itu yang kemudian saya sebut memporak-porandakan hubungan antara negara dan agama, memporak-porandakan Bhinneka Tunggal Ika, memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu yang penting saya beri catatan. Kenapa? Karena sebenarnya bicara soal tadi yang saya sebut sebagai bicara hubungan negara dan bangsa, maka bicara soal nation state, negara bangsa. Maksudnya bahwa negara ini lahir itu dari banyak bangsa gitu. Maka disebut negara bangsa, nation state, negara bangsa. Tapi karena juga ini adalah banyak agama, maka disebut religion nation state gitu. Negara bangsa yang dihuni oleh banyak penduduk yang beragama satu sama lain, yang di situ saling tenggang rasa, saling toleran, bisa hidup bersama-sama berdampingan satu sama lain gitu. Saya kira itu catatan saya yang pertama. Catatan saya yang kedua adalah ya bagaimana tiba-tiba ini ada gimana? Ada tes wawancara apa namanya? Tes apa itu? TWK, tes wawancara TWK. kebangsaan, Pak. Tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Yang pertanyaan-pertanyaannya itu sangat tendensius gitu ya. Tendensius yang dimaksudkan bisa memang betul untuk menyaring bahwa dia adalah mengerti nggak soal wawasan kebangsaan, tapi bisa saja dimanfaatkan ternyata untuk kemudian dalam tanda kutip ya menghabisin sekelompok orang tertentu atau pada kelompok orang tertentu. Oleh karena itu maka saya ingin mengatakan hukum jangan dijadikan instrumen untuk menghabisi lawan-lawan politik. Hukum jangan dijadikan alat untuk menghabisi lawan-lawan politik sehingga negara hukum terkesan bergeser menjadi negara kekuasaan. Maka menurut saya kalaulah benar bahwa teman-teman 75 penyidik KPK atau pegawai KPK itu memang kurang memiliki wawasan kebangsaan, tugasnya negara adalah melakukan pembinaan. Apa yang disebut dalam bahasanya Presiden Soekarno adalah apa namanya? Karakter building. Jadi membangun karakter kebangsaan Indonesia. Tapi jangan itu dijadikan alat untuk kemudian apa namanya ya? Alat yang dijadikan alat untuk memberhentikan seseorang. Jadi membuat saringan agar orang itu tidak memenuhi syarat sehingga orang itu kemudian keluar dari KPK. Itu menurut saya tidak etis, tidak elok kalau betul ya bahwa itu dijadikan instrumen untuk menseleksi agar dia tidak memenuhi persyaratan. Itu catatan saya yang ketiga. Terakhir memang saya ingin mengatakan bahwa semuanya pemimpin bangsa, pemimpin negara ini juga harus belajar ya sejarah
bangsa ini juga harus belajar soal prinsip-prinsip negara hukum di satu sisi, tapi juga harus belajar soal-soal pemahaman agama di sisi yang lain, supaya apa? Supaya jangan sampai kemudian apa namanya ya, pemimpin bangsa ini salah memahami agama atau agama tertentu. Pernah pada suatu saat, kalau tidak salah zamannya Megawati, pada saat itu pidato itu adalah pidato kenegaraan yang kemudian menyinggung-nyinggung agama, yang kemudian seolah-olah tidak percaya sama akhirat, tidak percaya sama surga dan neraka. Nah, itu persoalan gitu. Jadi kalau kita tidak paham pada suatu agama tertentu, jangan kemudian memasuki agama yang lain. Catatan saya begini, kalau Anda Muslim, jadilah Muslim yang baik. Tidak usah kemudian Anda intervensi urusan agama lain. Kalau Anda Kristen atau Katolik gitu ya, Anda menjadi Kristen yang baik, Kristiani, tidak perlu kemudian Anda intervensi soal-soal urusan agama lain atau komentar-komentar urusan agama yang lain. Begitu juga kalau Anda Buddhis gitu, kalau Anda Hinduis gitu, atau Konfusius, ya Anda nggak perlu. Ya Anda menjadi pemeluk agama yang baik, tidak perlu kemudian mengintervensi agama-agama yang lain gitu. Karena pada prinsipnya bahwa sejak semula the founding fathers kita itu ingin bahwa semua pemeluk agama itu adalah dijamin kemerdekaan memeluk agama masing-masing, dia hidup berdampingan secara harmonis, secara damai, hidup berdampingan secara damai. Maka disebut sebagai negara bangsa tadi atau religion nation state. Gitu. Saya kira itu mungkin komentarnya, ada 5 poin Feti terkait dengan pertanyaan Feti. Yang lain? Pak, halo? Berarti saya mau menambahkan sedikit, Pak. Berarti di sini bisa dikatakan pengujinya ini menyalahi aturan atau kurang paham soal sistematika menguji pada tes wawasan kebangsaan ini ya Pak ya? Ya terserah Feti mau kasih penilaian kayak apa, tapi saya ingin menyampaikan 5 poin tadi soal konteks hubungan antara agama dengan negara gitu ya. Terserah Feti, up to you. Poinnya mau diambil di mana, penilaian Feti seperti apa gitu ya. Halo, yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan Faisal. Maksudnya kebebasan beragama itu, apakah kebebasan beragama hanya 6 agama yang diakui, Pak? Sudah itu aja pertanyaannya. Gini, Pak. Lalu di UU Perkawinan, itu kan harus menggunakan agama yang diakui ya, Pak ya. Sedangkan keyakinan di Indonesia ini sangat banyak sekali, Pak. Seperti keyakinan orang Mentawai, agama Sabulungan, dan lain-lain. Agamanya orang Sunda, dan lain-lain itu masih banyak sekali, Pak. Apakah negara ini mendiskriminasi agama tersebut, gitu, Pak? Membatasi kebebasan beragama, begitu. Ya, Faisal. Pertama sebenarnya, jangan lupa, prinsipnya yang pasal 29 ayat 1 tadi ya. Negara loh ya, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu prinsip ya. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, prinsipnya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Jadi sebenarnya pasal 29 itu bicara soal agama. Ya, ada kata menjalankan agama dan kepercayaannya itu refer merujuk pada kata agama. Ya. Tadi kan di pasal 29 ayat 2 itu mengatakan bahwa menjalankan agama dan kepercayaannya itu. Kepercayaannya itu menunjuk pada kepercayaan agama gitu maksudnya. Yang kedua, kalau kita bicara undang-undang perkawinan, kan keabsahan perkawinan itu digantungkan atau didasarkan pada kepercayaan agama masing-masing. Jadi umpama begini, kalau andaikan ada seorang muslim laki dengan ada seorang perempuan Nasrani mau melangsungkan perkawinan, sah atau tidak, boleh atau tidak, tergantung bagaimana menurut hukum Islam, bagaimana menurut hukum Nasrani gitu. Jadi digantungkan pada hukum masing-masing agama. Pertanyaannya Faisal adalah, apakah di Indonesia itu agama yang diakui itu ada 6 itu gitu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu. Kalau kita membaca di Undang-Undang tentang Penodaan Agama, PRP 56 tuh, 56 atau 59 ya, itu di Undang-Undang tentang
penodaan agama itu disebut dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan agama yang dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konfusius dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat di penetapan presiden tadi itu yang kemudian menjadi undang-undang tentang penodaan agama, maka disingkat PNPS. Jadi itu sebenarnya penetapan presiden gitu. Itu disebut bahwa yang diakui, yang disebut sebagai agama-agama yang dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia itu adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konfusius dan sebagainya. Jadi masih ada kata-kata dan sebagainya gitu. Sehingga kalau menurut saya belum menemukan satu pasal di dalam suatu peraturan perundangan yang tegas mengakui bahwa agama di Indonesia itu ada 6. Itu saya belum menemukan lah ya. Saya hanya menemukan di dalam penjelasan bahwa sebagian besar agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konfusius dan sebagainya. Maka menjadi penting menurut saya ketika kita bicara soal bagaimana perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah satu soal lain yang menurut saya perlu dibahas, perlu dikaji, apakah ini tidak bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Gitu. Ketika kemudian bahwa penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu diakui dalam tanda kutip ya, seolah-olah sebagai agama tersendiri gitu. Sehingga di KTP, kartu tanda penduduk, ketika bicara soal agama, itu dipilih kalau yang 6 tadi, dia bisa pilih salah satu, tapi kalau dia aliran kepercayaan, dia bisa pilih banyak aliran kepercayaan. Tapi apakah itu berimplikasi terhadap perkawinan penganut aliran kepercayaan? Saya kira itu sesuatu yang menarik. Faisal perlu membaca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait diakuinya aliran kepercayaan dalam status di KTP adalah diakuinya aliran kepercayaan, termasuk aliran kepercayaan apapun yang terdaftar di Indonesia, maka disebut situ aliran kepercayaannya apa, masuk di situ dalam KTP gitu. Jadi itu satu soal yang menurut saya menarik ketika bicara soal bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diakui status kependudukannya. Tapi bagaimana dengan status keagamaannya? Saya kira ini the big question mark. Jadi itu suatu pertanyaan besar gitu. Ketika bicara soal agama di satu sisi dan aliran kepercayaan di sisi yang lain. Saya kira gitu Faisal jawabnya. Halo? Pak, terima kasih. Sama-sama. Cukup ya? Sementara cukup? Kalau tidak cukup nanti kita sambung kuliah minggu depan. Anda siapkan pertanyaannya. Terima kasih kehadiran, perhatiannya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.